malam, kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 18 ayat 12. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Judul renungan malam pada hari ini adalah apa yang dibanggakan. Terdapat sebuah cerita di mana ada seorang tokoh yang bernama Yuda. Ia memiliki suara yang merdu. Tiap ada acara perayaan di gereja, ia selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi worship leader karena kemampuan bernyanyinya yang keren. Sayangnya ada satu sifat jelek yang dimiliki Yuda, yaitu ia egois. Ia ingin selalu tampil menonjol dari yang lain dan ia ingin mendapatkan perlakuan yang istimewa dan tidak terima kalau orang lain mendapatkan pujian lebih banyak daripada dirinya. Suatu saat ada anggota baru di gereja yang memiliki suara gak kalah keren. Teman-temannya pun mengajak si anak baru ini untuk bergabung dalam pelayanan worship leader agar bisa memuliakan nama Tuhan. Karena merasa iri, Yuda pun menjauhi anak baru tersebut dan diam-diam memusuhinya. Tapi yang dimusuhin tidak mengerti apa-apa. Nah, tidak semua orang sadar kalau di dalam dirinya tumbuh sifat egois dan membuat kita haus akan pujian dan pengakuan. Kita pun sering seperti itu. Kita ngelakuin sesuatu tetapi kita menuntut untuk dihargain. Kita melayani Tuhan tetapi maunya diistimewakan. Saat melayani Tuhan, yang paling penting adalah memberi yang terbaik buat Dia. Masalah mau dihargain, masalah ada enggak yang kasih pujian, apakah ada tepuk tangan, itu no problem. Yang penting Tuhan disenangkan dengan pelayanan yang kita lakukan. Firman hari ini mengajarkan kita mengenai rendah hati, terkhususnya dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, teman yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh yang paling besar adalah prasangka, dan pengiring yang paling setia adalah kerendahan hati. Melayani Tuhan bukanlah suatu beban, tetapi kesempatan dan anugerah. Melayani bukan hanya untuk mempertontonkan atau menunjukkan kepada dunia atau semua orang bahwa kita memiliki gelar, kita memiliki kemampuan. Tetapi untuk melayani tidak membutuhkan orang yang merasa diri hebat, karena orang yang merasa diri hebat akan sulit untuk menghargai orang lain. Tetapi dibutuhkan orang yang cakap dan juga memiliki jiwa pelayanan. Dalam hal ini adalah kerendahan hati sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati? Apakah kita memiliki ciri-ciri tersebut? Yang pertama, terus mau belajar. Ciri yang pertama adalah keinginan untuk terus mau belajar dan tidak merasa bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki, kemampuan yang sudah dimiliki itu sudah paling sempurna. Keinginan untuk terus mau belajar menunjukkan bahwa seorang merasa bahwa ia bukanlah pribadi yang paling sempurna dan ia mau belajar karena ia menganggap bahwa sebagai seorang manusia dirinya selalu memiliki banyak kekurangan yang harus diatasi dengan cara belajar. Nah, mengenai hal ini bisa Bapak Ibu baca lebih lanjut dalam Mazmur 25 ayat 9. Ciri yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Keinginan untuk mau mendengarkan orang lain juga berarti bahwa kita tidak mengutamakan pendapat kita atau opini kita atau ego kita. Seringkali kita berusaha untuk memaksakan opini atau tanggapan kita agar bisa diterima oleh banyak orang. Tetapi banyak juga dari kita yang ingin opininya diterima hanya untuk keuntungan pribadi, supaya dianggap lebih hebat, supaya dianggap lebih tahu segalanya. Padahal dengan mendengarkan orang lain, dengan menerima opini dari orang lain, kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik atas suatu permasalahan.
Itu adalah ciri yang kedua, yaitu mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Ciri-ciri orang yang rendah hati menurut Alkitab yang perlu kita untuk ingat adalah tetap mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupan kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai kehendak kita saja. Karena kita hanyalah manusia biasa, penuh cacat, celah dan dosa. Kita melakukan kesalahan, dan untuk menjalani hidup ini, untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan ini, kita perlu Tuhan. Kita harus mempercayai rencana Tuhan. Kita juga harus mempercayai kehendak Tuhan, bahwa rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya kalau rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Yang keempat, adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Seorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan yang ia terima adalah hasil campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak memegahkan diri dan bersombong karena telah berhasil mencapai suatu kesuksesan. Hal ini disinggung dalam Lukas 18 ayat 9-14, di mana banyak orang yang mengingat Tuhan saat mereka dalam kesusahan, dan saat mereka sudah mencapai kesuksesan, maka Tuhan akan dilupakan begitu saja. Nah, hal ini adalah sikap yang buruk dan perlu diubah sedini mungkin. Kita harus ingat, tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya kehendaknya dalam hidup kita, maka segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa melampaui kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Yang kelima, ciri-ciri orang yang rendah hati menurut Alkitab selanjutnya adalah bersabar. Bersabar bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan bersabar dan mau menunggu waktu Tuhan. Ada banyak sekali ayat Alkitab mengenai masalah kesabaran. Rendah hati memiliki artian sebagai suatu kondisi di mana kita bisa memposisikan diri kita dalam menghadapi kondisi tertentu. Kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang terbuka dan bijaksana sebelum memutuskan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap yang ada dalam diri kita berasal dari Tuhan dan harus dipergunakan secara optimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melayaninya, namun pada saat yang sama juga terus menyimpan iri hati dan kebencian. Hal ini akan berdampak bagi pelayanan kita, dan pelayanan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Baik pelayanan besar atau kecil, mari kita lakukan semuanya itu dengan setia dan penuh sukacita, dan tentu saja didasari dengan kerendahan hati. Lagi pula, talenta dan prestasi kita dalam melayani adalah milik Tuhan. Kita ini cuma alat yang dipakainya. Jadi, pantaskah kita membanggakan apa yang bukan menjadi milik kita? Renungan saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kembali firman Tuhan, terlebih lagi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Soli Deo Gloria, salam hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.